Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi lempernya. Kita pembuktian ya teman-teman. Ini sudah dapat nyuci, debunya sudah terhilangkan. Sekarang kita cuci pakai air yang bening ini teman-teman ya. Nih, sekarang kita kosok-kosok seperti ini. Kalau dia ini dari cadas, putih cadas, bukan batu keras teman-teman, ini sudah berwarna putih ya, tentunya seperti itu. Gini-gini aja secara logika dia mengutih keruh. Kalau ini cadas, ternyata ini masih bening. Oke, paham tentu pakar-pakar batu atau secara akal, secara logika sehat aja mungkin sudah tahu ya, sudah tahu begini-gini aja. Kalau cadas, kalau kapur sudah berwarna putih teman-teman. Oke. Memang karakter batu beda-beda, tidak harus hitam semua, tidak harus putih semua teman-teman. Yang saya katakan batu ini keras ya keras, saya berkata itu dengan fakta teman-teman, dengan kenyataan. Makanya saya itu selalu mencoba untuk membuktikan gitu. Ya kalau di gurinda, dipotong, dipukul, pecah, atau di gurinda itu mempan, ya mempan teman-teman. Jangankan dengan alat mesin, yang penting kan kita tahu pemotongannya seperti apa, yang mereknya seperti apa, mesinnya kayak apa, kan gitu. Selagi zaman dulu nenek moyang kita manual aja, belum alat canggih, batu keras bisa dipahat, bisa dibentuk, bisa ya kan. Apalagi zaman sekarang, jadi nggak mustahil bisa teman-teman. Oke teman-temanku semua, teman-teman Muji Sumber Madu, seperti biasa kita beraktivitas teman-teman. Kali ini bikin lemper jumbo ini teman-teman, ukurannya lumayan jumbo. Ini warnanya putih tapi batunya keras ya teman-teman. Nanti kita lihat ya. Kalau dilihat ketika dipotong kayak puk itu memang kualitas dari mata pisaunya kayak gitu teman-teman. Ini ada dua juga berbeda ya teman-teman ya. Ada yang gerinjal, ada yang tajam. Itu memang dari pengaruh mesin bisa, pengaruh dari mata pisau bisa kayak gitu teman-teman, beda-beda. Karena batunya kering pasti ngebul ini teman-teman. Ini mau direndam terlalu besar, angkatnya ke kolam yang saya cor itu ya teman-teman, berat teman-teman. Jadi nggak saya cuci ya, nggak saya rendam, jadinya ya pasti kering banget, ngebul banget ini teman-teman, ngebul banget. Juga nggak saya siramin memang. Kalau metode-metode yang lain itu biasanya kalau nggak habis direndam ya dikocor terus teman-teman, kocor terus supaya nggak ngebul ya. Itu aslinya dikocor terus tuh supaya nggak ngebul teman-teman. Kalau melihat ini ngebul jangan disangka ini cadas. Ya tapi terserah ya, terserah yang memantau. Jadi kalau kita cuman mengasih apa namanya itu, apa ya, ibaratnya tuh memaparkan lah, ibaratnya itu memberitahu aja sih gitu ya. Selanjutnya terserah yang memandang lah ya, mau seperti apa. Kita bicara itu berdasarkan fakta, berdasarkan apa adanya. Kita lihat ya teman-teman, kita potong, kita apa ini kadang-kadang sampai sebenarnya di dalam mata pisau ini ketika potong nyala dia teman-teman. Kalau dari dekat, kalau dari jauh nggak kelihatan.
second ini 30 cm teman-teman, 30 cm. Balik. Empat puluh sembilan ya teman-teman, 49 cm, 30. Lebarnya 39, panjangnya 49 cm. Trik ya teman-teman. Kebiasaan.
Sempil. Kalau kita tebal ngantemnya di sini terus teman-teman, mukulnya di sini terus, bacoknya di sini terus, sempilnya juga ke sana. Makanya kalau tebal pinggirnya dibacokin dulu kayak gitu. Batu tuh dibacok mempan ya, mempan. Orang dipukul pakai bodem aja yang tumpul dia pecah, apalagi pakai yang tipis. Yang penting goloknya itu sepuhannya bagus. Berat gening mang. Batu. Lumayan ya. Gede teuing ah. Dek na nangge ngangkat hoream teh. Ngebulan naman. Akhirnya ngebul. Itu tadi ke ya mah. Angkat nah hoream kadinya na teh. Drawt tuh dah. Rada luhur ya na. Kalau enggak ini kalau direndam nggak cukup sehari 2 hari teman-teman, baru dia basahnya lumayan agak lama. Tapi kalau ke tangan enggak, karena posisinya pengen tahu teman-teman ya, karena ininya sudah tumpul ke batu, karena ya keras saja mukulnya. Kalau mukulnya kurang keras ya nggak mempan gitu. Kenapa tangan atau badan dipukul bisa patah, ada yang patah ya mukulnya berarti keras gitu. Kalau mukulnya kurang keras enggak, pakai barang tumpul pun bisa hancur loh tulangnya teman-teman.
Kita cuci teman-teman karena sudah selesai. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi lempernya. Kita pembuktian ya teman-teman. Nih sudah dapat nyuci, debunya sudah terhilangkan. Sekarang kita cuci pakai air yang bening ini teman-teman ya. Nih sekarang kita kosok-kosok seperti ini. Kalau dia ini dari cadas, putih cadas, bukan batu keras teman-teman, ini sudah berwarna putih ya, tentunya seperti itu. Gini-gini aja secara logika dia mengutih keruh. Kalau ini cadas, ternyata ini masih bening. Oke, paham tentu. Pakar-pakar batu atau secara akal, secara logika sehat aja mungkin sudah tahu ya, sudah tahu begini-begini aja. Kalau cadas, kalau kapur sudah berwarna putih teman-teman. Oke. Memang karakter batu beda-beda, tidak harus hitam semua, tidak harus putih semua teman-teman. Yang saya katakan batu ini keras ya keras, saya berkata itu dengan fakta teman-teman, dengan kenyataan. Makanya saya itu selalu mencoba untuk membuktikan gitu. Ya kalau di gurinda, dipotong, dipukul, pecah, atau di gurinda itu mempan, ya mempan teman-teman. Jangankan dengan alat mesin, yang penting kan kita tahu pemotongannya seperti apa, yang mereknya seperti apa, mesinnya kayak apa, kan gitu. Selagi zaman dulu nenek moyang kita manual aja, belum alat canggih, batu keras bisa dipahat, bisa dibentuk, bisa, ya kan. Apalagi zaman sekarang, jadi nggak mustahil bisa teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup itu dulu video kali ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Atas partisipasinya, atas like, komen, juga subscribe-nya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.